Sekali lagi shalom dan kesempatan yang ada pada saat ini Tuhan berikan adalah kemurahan-Nya dan kita akan belajar bersama mengenai kendali pikiran. Setiap orang yang diciptakan pada dasarnya serupa dan segambar dengan Allah itu memiliki pikiran. Pikiran untuk menentukan. Siapa yang punya otak pasti punya pikiran. Ya. Hanya memang nggak semua yang punya pikiran itu mikir. Dan bicara tentang pikiran, pada kesempatan ini saya mau memberikan kajian mengenai kendali pikiran. Dalam hal ini bukan tentang bagaimana Anda mengendalikan pikiran, tapi bagaimana pikiran itu terkendali dan siapa yang mengendalikan. Karena pada dasarnya, hidup Anda dan saya sampai di mana nanti, itu diarahkan oleh pikiran. Di mana akhirnya Anda dan saya sampai pada satu tempat dalam hidup ini, yang nantinya kita akan menyesali atau kita akan berbahagia untuk hal tersebut. Nah, bicara tentang kendali pikiran, di dalam Mazmur 139 ayatnya yang kedua tertulis demikian. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Itulah Tuhan, di mana Dia Tuhan yang tahu betul. Bahkan Dia mengenal cara Anda dan saya berpola dalam pikiran. Dia mengetahui. Dan di dalam 2 Korintus 11 ayat yang ketiga, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Doa yang sama dari Rasul Paulus kepada jemaat di kota Korintus. Doa yang sama dari saya untuk jemaat di OFS. Jangan sampai pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Karena seseorang bisa menjadi setia, bisa menjadi tidak setia, dia digerakkan, diarahkan oleh pikiran. Dan iblis hanya melakukan apa yang dia hobi lakukan, yaitu memperdaya. Dan di dalam Efesus 4 ayat yang ke-23 di sana tertulis, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan menggenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya, untuk memenuhi panggilan hidup, di mana Anda dan saya kembali kepada kualitas karya yang semula, serupa dan segambar dengan Allah. Maka setiap orang percaya itu harus diperbaharui. Diperbaharui di dalam urusannya pikiran. Dengan jalan menggenakan manusia baru. Dan pembaharuan itu berlangsung pada roh Anda dan pikiran. Itu terus-menerus. Sampai kita ini menjadi serupa seperti Kristus. Di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ketiga sampai dengan ayatnya yang kelima. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita,
Ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Penyakit di mana orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran. Kenapa? Karena tidak belajar dari perkataan Yesus. Tidak menurut ajaran yang sesuai. Dan akhirnya jadi punya penyakit. Penyakitnya itu cari-cari soal, bersilat kata, dengki, cedera, fitnah, curiga, tukang ribut, dan dia selalu ada di antara orang-orang yang tidak berpikiran sehat dan kehilangan kebenaran. Begini, rupanya bukan seseorang kehilangan kebenaran dulu, baru dia tidak berpikiran sehat. Ternyata dari ayat ini kita paham. Dari berpikiran yang tidak sehat, seseorang menjadi kehilangan kebenaran. Ada 3 perkara, malah kesempatan ini saya mau sampaikan, tentang kendali pikiran. Yang pertama, pikiran mengarahkan hidup. Pikiran seseorang mengarahkan hidup seseorang. Di mana ketika seseorang berpikir dan hasil godokannya itu yang disebut pikiran, itu akan mengarahkan hidup orang tersebut. Ini bukan tentang Anda memilih untuk berpikir seperti apa. Kita akan lihat nanti lebih dalam. Yang pertama mengenai pikiran mengarahkan hidup. Dari Amsal 19 ayat 8. Siapa memperoleh akal budi, mengasihi dirinya. Siapa berpegang pada pengertian, mendapat kebahagiaan. Pikiran itu akan mengarahkan hidup seseorang. Dan Tuhan mau pikiran yang ada pada Anda mengarahkan hidupmu kepada kebahagiaan. Karena memang itu yang Tuhan rancang buat Anda dan saya. Bentuknya beda-beda, tetapi nilainya adalah kebahagiaan. Untuk itu Anda dan saya dipanggil. Karena itu pikiran mengarahkan hidup. Dan siapa yang berpegang pada pengertian, dia mendapatkan kebahagiaan. Sebelum kita pindah pada bagian yang kedua, menarik di sini untuk diperhatikan bahwa seseorang nggak bisa cuma modal pikiran, akhirnya dia menjadi bahagia. Rupanya si pikiran ini harus memiliki pengertian. Karena pikiran yang beroleh pengertian yang akan membawa hidup seseorang diarahkan berujung pada bahagia. Tanpa pengertian, pikiran yang ada padamu itu sia-sia. Dia tidak akan bawa Anda sampai kepada kebahagiaan. Pelan-pelan untuk memaknai. Berpikir, tapi tidak beroleh pengertian, celaka. Anda bukan hanya menyesal di masa depan, tapi kau rusak total. Karena orang yang tidak beroleh pengertian tidak akan pernah sampai pada arah tujuan yang Tuhan mau untuk hidupnya. Tuhan panggil Anda dan saya untuk mengalami rancangannya. Damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan harapan. Namun karena kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Dia, kita diberikan kehendak bebas. Dan kehendak bebas itu yang ngolah itu pikiran. Nah, pikiran ini nggak sekedar flat pikiran. Pikiran yang diolah harusnya dia memperoleh pengertian. Makanya nggak heran
Kalau lihat orang menjadi tua, tetapi tidak bermakna hidupnya. Kenapa? Karena dia cuma sekedar berpikir, namun tidak sampai pada pengertian. Pengertian itu menentukan. Kenapa? Karena sungguh memang pikiran mengarahkan hidup seseorang. Namun, hanya sekedar mengarahkan. Belum nyampe ke sana. Seseorang yang berpikir, itu diarahkan. Tapi untuk sampai kepada tujuan yang Tuhan mau, maka hidup ini mesti dijalankan. Dan untuk hidup ini dijalankan, pengertian pikiran yang menjadikan seseorang melangkah atau hidupnya itu berjalan. Yang kedua, hidup dijalankan oleh pengertian. Pengertian pikiran. Kalau Anda sekedar berpikir memelihara pikiran, isinya cuma informasi. Kamu terima saja informasi, tapi akhirnya semua yang kamu terima itu nggak membawa kamu sampai kepada sebuah pemahaman atau pengertian. Pemahaman atau pengertian yang kamu sampai di sana akan membuat kamu nggak pernah lupa tentang maksud dan tujuan. Dan itu penting. Karena hidup ini dijalankan oleh pengertian pikiran. Hidup dijalankan oleh pengertian pikiran. Karena siapa yang hidup tanpa pengertian, itu orang bebal. Di dalam Mazmur 49 ayat 21, manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Saya ingat orang Manado itu punya statement bilang, sotua su boleh toki. Biasanya ini kalimat yang ditujukan kepada hewan yang mau dipotong karena dia sutua. Sutua su boleh toki. Ya, Anda tidak menjadi tua untuk dibinasakan. Anda menjadi tua untuk menjadi sumber hikmat juga untuk anak cucu. Karena itu, di Mazmur 49 ayat 21, di sana dikatakan, manusia, biar kata tampilan luarnya itu disebut dengan segala kegemilangannya. Sekalipun demikian, tapi kalau tidak mempunyai pengertian, dia sama seperti binatang yang bakal dipotong. Bisa disamakan. Alkitab berkatakan boleh disamakan dengan binatang yang akan dibinasakan. Karena itu, siapa yang hidup tanpa pengertian adalah bebal. Berapa lama Anda kenal Yesus? Berapa lama Anda mengikut Yesus? Hari ini di mana kau punya hidup? Ini bukan tentang menghakimi, ini tentang mengkoreksi diri masing-masing. Saya percaya, saya pribadi juga harusnya bisa lebih jauh dari apa yang Tuhan mau dalam kilometer yang Dia mau tuntun. Masih banyak ada kelemahan yang akhirnya membuat saya jalan mungkin lebih lambat dari apa yang Tuhan mau. Tapi ya paling setidaknya tetap berjalan. Jangan kamu yang berputar-putar. Mengerikan kalau hidup ini hanya berpikir, tapi nggak beroleh pengertian. Makanya jangan kau heran lihat orang yang hidupnya stuck di situ. Dia stuck aja di situ, tapi hidup begitu. Nah, mungkin kamu mulai bilang, itu orang mikir apa enggak sih? Mikir dia, tapi nggak pernah beroleh pengertian. Makanya di situ aja, di situ aja. Olah nalarnya nggak pernah, cuma olah rasa saja. Di dalam Amsal 18 ayat 2 tertulis orang bebal tidak suka kepada pengertian. Hanya suka membeberkan isi hatinya. Saya banyak kali lihat orang-orang yang model begini juga nih. Ketika puji-pujian, semangatnya luar biasa. Ini namanya Kristen konser. Ya. Kalau dia pilih gereja penggembalaan, dia cari yang mana musik paling bagus di situ yang tepat untuk dia bergereja.
silahkan saja. Tapi dengar, kau lompat-lompat tepuk tangan paling kencang, bahasa roh paling rame. Tapi tanpa pengertian, kau sama dengan binatang yang siap mati. Bukan kata Pastor George Ferry, gila ya, keras banget ngomongnya. Nggak keras, itu firman yang ngomong. Kadang ada orang-orang terdekat saya bilang, aduh, diperhaluslah bahasanya kalau mau khotbah. Mau diperhalus bagaimana lagi? Yesus juga ngomong buat orang Farisi. Yesus bilang, hai ular-ular beludak. Ya, lebih parah lagi. Saya cuma ngikutin Yesus saja. Dan firman. Nah, siapa yang hidup tanpa pengertian adalah bebal. Mikir. Tapi nggak sampai pada pengertian. Karena memang nggak pengen ngerti. Dia cuma pengen tahu. Dia cuma pengen dengar. Ayat tahu. Bunyinya tahu. Ingat. Hafal mungkin. Tapi nggak ngerti. Ini celaka. Dan iblis suka itu. Iblis suka. Saya ada gereja yang sudah terhubung dengan saya hampir 10-an tahun. Karakteristiknya unik. Saya nggak menghakimi. Saya hanya menganalisa. Tapi saya juga heran, itu gereja juga masih doyan aja gitu ngundang saya jadi pembicara. Kalau puji-pujian, orang Ambon bilang gerat pas kali. Dia balumpat. Ini udah masuk sesi mau firman, lagunya mulai lambat. Wah, itu sampai kadang ada yang terisak-isak, nangis, nyanyi. Pas saya naik mimbar, 1 menit pertama, mata menyimak dengan baik. Menit kedua, buka firman, buka ayat, mulai diajar. Mulai. Ada yang gatal-gatal lah lehernya. Kasih pindah, geser, pantat kanan, pantat kiri, geser. Karena emang nggak suka pengertian. Kamu nggak akan pernah beroleh pengertian dari Tuhan kalau kamu hanya pengen jadi orang yang dimengerti Tuhan. Orang-orang bebal adalah orang yang paling suka untuk selalu diperhatikan, selalu pengen dimengerti oleh Tuhan. Tuhan yang ngerti saya lah, excuse lah. Nah, orang-orang yang begini nggak akan pernah beroleh pengertian. Dia hanya bisa hidup di bawah hukum. Bikin A atau bikin B. Kenapa? Kenapanya nggak penting. Untuk apa? Untuk apanya nggak penting. Nah, inilah pengertian. Kamu kalau bikin sesuatu tanpa kamu ngerti kenapa dan untuk apa, kamu nggak beroleh pengertian. Makanya jangan heran, orang yang disebut bebal itu bukan orang yang di luar lingkar tubuh Kristus, tapi yang di dalam. Karena mereka tahu kebenaran, tapi tidak memiliki pengertian. Hidup dijalankan oleh pengertian pikiran. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Siapa yang hidup tanpa pengertian adalah bebal. Yang model begini, jangankan ngajak berkelahi Tuhan. Dengan sesama juga nggak pernah akur. Karena dia punya paradigma, beda frekuensi dengan apa yang Tuhan mau. Kalau Anda satu frekuensi dengan Tuhan, Anda akan satu frekuensi dengan orang-orangnya Tuhan. Tapi kalau sudah beda frekuensi, itu sama siapa juga lu korslet. Heran ya, hidup ini indah damai, saudara. Tapi orang-orang model begini, di mana dia ada ribut ya. Karena memang ini bebal. Nggak punya pengertian. Yang mengerikan kalau Anda tampil untuk melayani orang, tapi lu nggak punya pengertian. Lebih gila lagi. Makanya ada banyak orang bisa terlibat dalam pekerjaan Tuhan, tetapi orang-orang di rumahnya nggak ada yang dimenangkan. Ya gimana mau punya kesaksian? Pengertian saja dia nggak nyampe. Karena nggak beroleh pengertian, bagaimana mau bersaksi? Bahkan hidupnya juga tidak dijalankan oleh pengertian.
Dijalankan oleh apa? Firman bilang. Pada pengertiannya sendiri. Yang gue mau ya begini. Yang gue tahu ya begini. Mari cari tahu apa yang Tuhan mau kau tahu. Itu namanya pengertian. Bukan suka-sukamu. Nah ini dia. Kita ini udah tahu sekarang hidup itu dijalankan oleh pengertian pikiran. Hidup nggak progres. Ya karena bebal. Dan orang bebal bukan mereka yang nggak tahu kebenaran. Orang yang disebut bebal adalah orang yang tahu kebenaran. Tapi nggak pernah mau untuk masuk kepada pengertian. Tahu aja dia. Di dalam Roma 10 ayat 1-3. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Keren sampai di sini. Sungguh-sungguh giat untuk Allah. Tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Tanpa pengertian, tidak seorang pun dapat konsisten untuk mengikut Tuhan. Tanpa pengertian, pasti tersesat. Pasti. Dulu saya kalau lihat orang-orang yang berjemaat di Click and Click, saya sebut di gereja besar, pendeta besar. Ya di situ tapi kok nggak beres ya hidupnya. Kadang iblis coba goda kita yang ya jemaat kita nggak terlalu banyak. Tapi kadang kita coba banding, wah gereja gede-gede juga, tapi ternyata nggak jaminan. Karena memang jaminan orang percaya beroleh pengertian dalam hidupnya itu nggak ditentukan dari gembalanya 100%. Nggak ditentukan. Seseorang menjadi tidak konsisten. Karena memang orang tersebut nggak mau berlelah, nggak mau berjerih payah untuk beroleh pengertian. Dan akhirnya ini nggak kenal kebenaran. Karena selalu berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri. Inilah orang-orang yang suka membandingkan kebenaran dengan kenyataan. Selama kau masih berpikir kenyataan adalah kebenaran, tersesat kau. Karena banyak orang percaya yang kemudian mengcompare kebenaran dengan kenyataan. Sehingga dia pasrah kepada kenyataan. Kenyataannya begini, Pak. Memang kebenaran firman bilangnya begini, tapi kenyataannya begini. Dengar ini. Kebenaran Tuhan tidak didikte oleh kenyataan. Jangan ngeles. Jangan cari-cari hal dengan Tuhan karena kau nggak akan pernah menang. Tanpa pengertian nggak seorang pun dapat konsisten. Tanpa pengertian pasti tersesat. Roma 1 ayat 28-29. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan. Penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Ada rupanya. Dan ini bukan di perjanjian lama, ini perjanjian baru. Ada rupanya. Ujung dari pemberontakan seseorang. Untuk tidak berupaya dalam pengertian. Yang akhirnya masuk pada sebuah kondisi. Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Tadi dalam ibadah yang kedua saya layani. Saya khotbah tentang kasus Nadab dan Abihu. Anak daripada Imam Harun. Di mana mereka melakukan apa yang jahat karena melawan ketetapan Tuhan.
Lalu kemudian api Tuhan menyambar mereka dan 2 orang ini mati mendadak. Badannya gosong, bajunya tapi tetap utuh. Ini bukan sekedar gambaran hukuman, namun ini adalah gambaran juga tentang bagaimana seseorang yang hidup agamawi. Yang mana saya katakan tadi pada kesempatan ibadah itu, saya nggak bisa bayangkan, saya bilang, kalau konsep kekudusan Allah pada para pelayan Tuhan itu sistem kerjanya masih sama dengan perjanjian lama. Waduh, repot. Setiap gereja saya pikir harus punya mobil ambulans itu paling tidak 3 atau 4 mobil jenazah. Atau bisa-bisa kita harus persiapkan mobil ambulans atau mobil jenazah yang double decker. Kenapa double decker? Karena kalau konsepnya di perjanjian lama itu sedap itu. Jadi kalau hari Minggu kau mau melayani, hari Sabtu kau hidup kacau di hadapan Tuhan. Kalau sekarang kan kita bisa main drama tuh. Ya, bisa main drama. Hari Sabtu sibuk sama bokep, sibuk sama porno, hari Minggu melayani, jadi singer, jadi bisa aja kalau sekarang. Tapi coba konsepnya terjadi seperti di perjanjian lama yang terjadi di masa anugerah sekarang. Kelar. Hari Sabtu hidup kacau, hari Minggu naik stage, baru pegang mic, mati. Yang khotbah nggak benar hidupnya hari Jumat, pegang mic hari Minggu, mati. Baru pegang mic, mati. Ini saya bilang, butuh ambulans banyak. Karena sedikit pegang mati, sedikit pegang mati. Yang bahayanya adalah ketika di masa anugerah ini, kita mulai bercanda dengan kemurahan Tuhan. Nggak apa-apa kok. Sedikit-sedikit saja. Kompromi. Nggak apa-apa. Itu buktinya nggak mati. Itu buktinya nggak sakit kok. Ternyata nggak dapat sial kok. Lancar-lancar saja hidup ini. Hati-hati, perhatikan ayat ini. Perhatikan ayat ini. Kalau kamu sudah mulai rasa seperti itu, jangan-jangan Tuhan sudah menyerahkan kau kepada pikiran terkutuk. Karena kau pikir aman-aman saja. Hidup dijalankan oleh pengertian. Sebuah pengertian yang besar didapat melalui sebuah proses. Amsal 14 ayat 29. Orang yang sabar, besar pengertian. Tetapi siapa cepat marah, membesarkan kebodohan. Sabar, besar. Wah. Kalau mau sabar, besar pengertiannya. Sabar di sini adalah sikap seseorang yang menghormati proses hidup. Menghormati. Tidak mau buru-buru jadi seperti yang dia mau. Tapi mau jadi seperti yang Tuhan mau. Menghormati proses, tidak bersungut-sungut ketika dia lakukan yang benar, namun dia hidup tidak nyaman. Itu sabar namanya. Sabar itu produktif. Sabar itu bukan tunggu dan diam. Sabar itu Anda bergerak, tapi pakai caranya Tuhan. Anda bergerak, punya kekuatan sendiri, punya cara yang sendiri, Anda bisa jalan pintas, tapi Anda pilih ke Tuhan punya jalan. Itu namanya sabar. Dan mereka yang sabar, besar pengertiannya. Orang yang besar pengertiannya akan mengimpartasi banyak pengajaran hidup ini kepada banyak orang. Karena nggak ada orang-orang dari produk instan yang bisa berdampak buat orang lain. Di dalam Mazmur 119, ayat 73. Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian, supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu. Hanya firman Tuhan yang memberikan Anda dan saya pengertian. Hanya firman-Nya, nggak ada lain. Firman Tuhan
memberikan pengertian. Di Mazmur 119 ayat 130, bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Yang tragis adalah, kau baca firman tapi kau tetap bodoh. Itu gila betul. Kenapa? Karena tidak mau menggali, karena nggak pernah mau cari tahu. Karena maunya pasif, sudah lu terima khotbah selesai. Ya udah cukup begini. Nanti kita buka Alkitab lagi minggu pertama. Habis itu tutup. Habis itu kita buka Alkitab lagi minggu kedua, baru tutup. Kau nggak pernah beroleh pengertian. Ya, saya nggak tahu orang-orang yang sudah melewati pemberkatan nikahnya dari apa yang kami layani. Itu gereja beri Alkitab. Itu biasanya yang mempelai wanita itu terima dari ibu gembala, diserahkan biasanya sertifikat nikah gereja. Yang laki-laki itu diberikan Alkitab. Itu bukan simbolis, tapi memang pesan yang profetik di dalamnya. Kenapa kepada yang perempuan diberikan sertifikat nikah? Karena perempuan butuh kejelasan. Perempuan butuh rasa aman. Dan legalitas itu memberikan dia rasa aman. Nah, yang laki-laki diberikan firman. Kenapa? Karena laki-laki yang harus mempelajari dan mengimpartasi kepada istrinya. Harusnya begitu. Perempuan kan suka diajar. Nah, kalau kau nggak ajar perempuan, kurang ajarlah perempuan itu kan begitu. Jadi kalau ada istri kurang ajar, ya karena lakinya nggak ngajar. Nah, itu sudah satu siklus itu begitu. Yang keren lagi adalah istri yang kurang ajar karena produk, suami kurang ajar. Oh sudah itu kurang ajar kuadrat. Yang kasihan kalau kurang ajar kuadrat siapa? Anaknya. Semoga anak ini dipagari oleh anugerah dan kasih Tuhan. Supaya nggak jadi regenerasi orang-orang bodoh terkeren di muka bumi. Mengerikan. Kita beroleh pengertian. Kalau firman-firman itu tersingkap. Jangan malas dengar firman. Jangan malas untuk cari tahu. Jangan malas untuk belajar. Ingat tadi, pikiran mengarahkan hidup seseorang. Namun, untuk sampai pada tujuan dari pikiran yang mengarahkan, yang menjalankan itu pengertian. Nah, yang terakhir, yang ketiga saya mau sampaikan. Cara berpikir sehingga beroleh pengertian itu diolahnya dari sumber hati. Dari situ pengaruhnya. Di dalam Matius 15 ayat 19, karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Jadi dari pikiran nggak turun ke hati, tapi dari hati inilah timbul. Anda tahu kata timbul? Timbul itu bukan dari atas ke bawah. Timbul itu dari bawah ke atas. Ya. Dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Dengar baik ini. Hujat, sumpah palsu, pencurian, perjamulan, perzinahan, pembunuhan. Firman Tuhan nggak pernah bilang karena 100% lingkungan. Kau nggak bisa bilang ini karena saya punya berteman yang orang mesum-mesum ini saya jadi mesum ini. Ini karena saya bergaul dengan penjudi jadi saya ikut-ikutan judi. Kau boleh kenal dengan penjudi karena kita harus kasihi semua orang. Tapi untuk kau ikut berjudi, sorry bos, itu semua timbul dari hatimu. Dunia ini terlihat besar dan luas, atau dunia ini terlihat sempit, pikiranmu ini tidak sanggup melihat itu saja, hanya semata dia. Ini dimulai timbulnya dari sini. Kalau kotor hatimu, apa yang kau lihat, olah dengan pikir pun kotor. Kalau bersih hatimu, enak apa yang kau lihat. Bahkan ketika Anda lihat kerumitan dengan matamu, kau tetap bisa lihat jalan keluarnya. Karena hati bersih.
Tapi kalau hati kotor, pikiran ikut. Ikut itu pikiran. Segala pikiran jahat, gila nggak? Kalau cuma ditulis, karena dari hati timbul pikiran jahat. Ini bukan dari hati timbul pikiran jahat. Segala pikiran jahat. Orang jahat bukan karena orang tuanya jahat, tapi karena hatinya. Jahat kau punya penilaian buat orang lain. Dan kau bilang orang lain jahat. Bukan karena mulutmu, bukan karena pikiran, bukan karena hatimu. Capek hidup begitu. Capek. Oh indahnya damai itu. Karena Tuhan perintahkan berkat kehidupan kepada yang hidup rukun bersama. Nah cuman hidup bisa rukun kalau beroleh pengertian. Pengertian akan hal-hal yang benar didapat karena pikiran yang mengambil sumber-sumber dari firman sebagai kebenaran. Namun, pikiran yang mengambil sumber-sumber dari firman, kalau hatinya nggak benar, maka olahan firman juga nggak benar. Berapa banyak orang yang ambil ayat-ayat firman untuk hantam orang? Banyak banget. Banyak banget. Banyak. Saya ada beberapa itu kadang, tapi ini begini Pak, tapi itu begitu Pak. Apalagi segala macam lah kadang. Ya, diperhadapkan dengan, saya bilang, kebenaran, kalau ada di tangan orang yang hatinya nggak benar, itu nggak akan pernah jadi kebenaran, itu akan jadi pembenaran. Bisa suka-suka dia comot ayat itu, cocok logi, dia paskan, nah dia bisa bela diri. Filipi 2 ayat 5-7, hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan terdapat juga dalam Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Cara berpikir dipengaruhi oleh hati. Karena itu, saya sepakat adalah tidak benar hidup orang percaya itu from zero to hero. Hidup orang percaya harusnya from hero to zero. Dari dia bisa lakukan semuanya dari keberadaan diri, akhirnya menjadi orang yang mengosongkan diri supaya Kristus penuh di dalam hidupnya. Yang jadi hero Tuhan, bukan dia. Hatimu masih bisa dibenahi. Kalau segala sesuatunya mulai sekarang kau latih, bukan lagi tentang dirimu, tapi tentang Tuhan. Kita ini nggak akan pernah penuh akan Kristus dan berbuah kalau semua-semua tentang kau. Saya begini kan, karena kau perlakukan saya begitu, makanya saya begini. Saya begini kan akibat kau punya perlakuan. Mulai main playing victim. Buat kau yang paling jago main playing victim, saya rekomendasi lebih baik segera. Anda akan punya pekerjaan yang bisa menghasilkan banyak uang. Betul. Anda pergi casting untuk sinetron Ikatan Cinta. Mantap itu. Karena barang itu nggak selesai-selesai sampai sekarang. Tak putar saja di situ. Sekali saya kalau lewat lihat dia lagi buka Vision Plus apa, waduh. Playing victim. Kamu punya orang-orang terdekat yang suka playing victim? Dia yang gila, tapi dia coba pengaruhi bahwa orang lain yang gila. Dia yang salah, tapi dia bilang kesalahan yang dia buat karena perlakuan orang sehingga dia melakukan apa yang salah. Memang sudah gila tingkat dewa ini. Kenapa? Karena dalam hidupnya bukan Kristus, tapi dia. Kau nggak bisa nyembah Tuhan, tapi masih dirimu yang jadi Tuhan di dalam dirimu. Nggak bisa. Itu akan mengkondisikan hatimu. Dan yang terakhir dari Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saya pernah khotbah tentang menjaga hati,
bahwa menjaga hati itu bukan tugas Tuhan, menjaga hati itu tugas Anda dan saya. Firman-Nya mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Nah, yang kita harus paham, hati itu dipelihara oleh damai sejahtera Allah. Nah, supaya damai sejahteranya memelihara hatimu dan memelihara hatiku. Marilah kita jadi orang yang selalu ingin membuat Tuhan saja yang senang. Sampai berada pada level, kita senang nggak senang udah nggak penting lagi. Yang penting Tuhan yang disenangkan. Karena Dia mau Anda dan saya bahagia akhirnya. Dan Dia mau Anda bahagia dari sekarang. Bukan besok-besok. Oleh karena itu, jangan main-main dengan pikiranmu. Nanti kehidupan ini akan mempermainkan engkau. Jangan bercanda tentang kehidupan ini. Karena Tuhan serius untuk merancang semua yang damai sejahtera dan penuh harapan buat Anda dan saya. Tuhan Yesus memberkati.